Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Herni Susianti. Di sini saya akan bercerita kembali tentang kisah-kisah para nabi. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Hud dan kaumnya. Baik, Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala dan meyakini bahwa berhala memiliki kemampuan memberikan manfaat serta mudarat bagi pemujanya. Kaum Ad adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala setelah banjir bandang pada masa Nabi Nuh. Kaum ini tinggal di daerah yang subur bernama Al-Ahqaf. Mereka hidup dengan mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Al-Ahqaf memiliki tanah yang sangat subur. Kehidupan kaum Ad berkecukupan. Mereka dikaruniai kekayaan yang melimpah oleh Allah sehingga mereka mampu membangun kota yang sangat megah. Mereka rajin dan mahir memahat bukit. Tidak ada kaum yang lebih kaya selain kaum Ad. Kaum Ad tinggal di daerah yang berupa bukit-bukit pasir yang terpencar di selatan Jazirah. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka tinggal di Hadramaut. Mereka juga membangun istana-istana dan benteng-benteng yang tinggi. Mereka membanggakan diri dengan bangunan-bangunan itu. Mereka memiliki peradaban yang tinggi dan unggul dalam bidang pertanian, karena melimpahnya air yang segar kepada mereka. Di samping itu mereka mempunyai harta dan hewan ternak yang banyak. Tempat mereka ketika itu menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Allah pun mengaruniakan kepada mereka berupa bentuk fisik yang berbeda dengan yang lain. Badan mereka tinggi dan kuat. Mereka dapat memenangkan peperangan apabila mereka berperang atau menyerang suatu kaum. Mereka tidak bersyukur kepada Allah meskipun Dia telah memberikan banyak nikmat kepada mereka. Mereka bahkan menyekutukannya dengan sesuatu. Mereka menyembah patung-patung dan mereka adalah kaum yang pertama menyembah patung setelah banjir pada zaman Nabi Nuh. Tidak hanya itu, mereka juga mengerjakan berbagai macam maksiat dan mengadakan kerusakan di muka bumi. Nah, oleh karena itu Allah mengutus Nabi Hud untuk meluruskan dan membenarkan keadaan kaum Ad. Nabi Hud adalah keturunan Nabi Nuh. Ada yang mengatakan keturunan dari yang ketujuh. Nabi Hud adalah seorang nabi yang berasal dari keturunan Arab, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sholeh Ibnu Hibban dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda berkenaan dengan para nabi. 4 orang nabi yang berasal dari keturunan Arab adalah Hud, Saleh, Syu'aib, dan Nabi engkau, wahai Abu Dzar. Nabi Hud berdakwah mengajak mereka kembali ke jalannya, atau ke jalan Allah, mengingat perilaku kaum Ad yang sudah menyimpang dari syariat Allah. Bahkan mereka suka berbuat maksiat dan syirik atau menyekutukannya. Ia berdakwah mengajak kaumnya yang hanya menyembah berhala. Nabi Hud mengajak kaum Ad agar mengingat Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Kemudian kaum Ad pun bertanya-tanya tentang keadaan Nabi Hud. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Hud, sehingga mengatakan kata-kata seperti itu? Nabi Hud pun menjawab, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kaum Ad pun membantah perkataan Nabi Nuh dengan kasar dan sombong. Mereka menganggap Nabi Nuh adalah orang yang berdusta. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 66,
Pemuka-pemuka kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Nah, itu tadi perkataan kaum Ad yang menganggap Nabi Hud itu adalah orang yang tidak berakal atau berdusta. Kemudian Nabi Hud pun menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Kaumnya pun semakin sombong. Selain menolak dengan keras untuk beribadah kepada Allah, mereka meminta bukti yang nyata agar mereka menjadi yakin kepada Nabi Hud. Hal ini terdapat dalam surat Hud ayat 53-54. Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kamu suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan, melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Hud pun menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Nah, meskipun begitu, Nabi Hud pun tetap sabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Ia berharap mereka mau bertobat kepadanya dan meminta ampunan kepada Allah. Peringatan Nabi Hud terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 131-134. Yang artinya sebagai berikut, "Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, anak-anak, serta kebun-kebun dan mata air." Nabi Hud pun meminta kaumnya untuk memohon ampun kepada Allah. "Wahai kaumku, mohon ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan perbuatan dosa." Namun, Nabi Hud pun mendapati kaumnya sebagai manusia yang telah mati hatinya. Hati mereka telah menjadi keras seperti batu. Mereka memegang teguh kesesatan dan penyimpangannya, serta tetap kokoh menyembah patung. Kaumnya juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan mengolok-oloknya. Nabi Hud membalas kata-kata mereka, "Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dan selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semua terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat madarat pun kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." Itu tadi yang tertera dalam surat Hud ayat 54-57. Namun kaum Ad tetap menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatan mereka.
Mereka juga mengolok-olok Nabi Hud dengan meminta dipercepat datangnya azab kepada mereka. Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Hud pun berkata, "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu namakan? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu." Kemudian azab Allah pun mulai datang kepada kaum Ad. Allah mengirimkan kepada mereka berupa hawa panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering. Tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lalu datanglah awan yang besar. Mereka gembira dan mengira bahwa berhala-berhalanya akan memberikan curahan hujan ketika mereka melihat awan yang datang. Mereka mengira awan itu akan membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaganya, memberi minum hewan-hewan, dan menyirami kebun mereka, memberi kebaikan kepada mereka. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Mereka pun akhirnya ditimpa angin kencang yang terus menimpa mereka selama 7 malam, 8 hari tanpa henti. Angin itu membinasakan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka sehingga semuanya binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 24, "Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, 'Inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami.' Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Nah, itu tadi azab yang diberikan kepada kaum Ad berupa awan panas selama 7 hari 8 malam. Kemudian Allah pun menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman. Itu tadi dari surat Al-A'raf ayat 72, ayat yang menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Hud dan kaumnya yang beriman. Nabi Hud pun pergi bersama orang-orang yang beriman ke tempat yang lain. Mereka beribadah kepada Allah di sana. Salah satu tempat bersejarah peninggalan Nabi Hud adalah Hadramaut. Di tanah inilah Nabi Hud dilahirkan. Hadramaut adalah seluruh kawasan pantai Arab Selatan, termasuk di dalamnya wilayah pemerintahan Zaman. Tempat itu terbentang mulai dari Aden hingga Tanjung Ras Al-Had. Hadramaut terdiri atas pantai berpasir dan pegunungan batu yang gersang. Bukit-bukit memagari sepanjang pantai di wilayah itu. Di balik bukit-bukit itu menjulang gunung yang memanjang serta dataran tinggi yang luas. Puncaknya tertinggi pegunungan di Hadramaut bernama Gunung Al-Arsyah. Iklim di wilayah Hadramaut sangat kering, khususnya di daerah pedalaman. Hujan turun paling banyak 4 kali dalam setahun yang berlangsung dari awal Oktober hingga akhir Februari. Saat musim panas, wilayah itu dikenal sangat panas. Sebaliknya, sangat dingin pada musim dingin. Hadramaut merupakan negeri asal dan tempat tinggal Nabi Hud dan Nabi Soleh. Awal mula nama Hadramaut masih menjadi perdebatan. Ada yang meyakini
Kisah orang-orang Yunani yang menemukan air di lembah Tandus Arabia kemudian menamakannya dengan Hadromata atau sumber air. Sebagian lainnya meyakini kisah orang-orang Arab kuno sejak zaman orang-orang Yunani mencapai lembah Arabia. Di Hadramaut terdapat tempat suci bagi umat Islam yang dikenal dengan nama Kober Hud atau makam Nabi Hud. Tempat itu dianggap suci karena merupakan tempat tinggal dan tanah kelahiran Nabi Hud dan Nabi Soleh. Penduduk di wilayah itu meyakini Nabi Hud adalah nenek moyang mereka. Di dekat makamnya terdapat sebuah masjid yang ramai dikunjungi para peziarah, khususnya setiap tanggal 11 Syakban. Pada mulanya makam Nabi Hud terletak di Bukit Bebatuan, kemudian pada abad 9 Hijriah dibangun mashhad atau tempat kubur serta kubah dari batu dan dicat dengan kapur. Tanah di sekitarnya diratakan dan dibangun tempat luas yang cukup untuk menampung para peziarah. Nah, itu tadi cerita tentang Nabi Hud. Semoga dengan kisah tadi dapat mengingatkan kita tentang sejarah para nabi. Terima kasih atas kunjungannya ke channel saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.